Selamat siang, Pak Akbar. Yang Pak Iwa. Bagaimana kabarnya, Pak Akbar? Alhamdulillah Pak Iwa sehat. Bagaimana Pak Iwa? Ya, sama. Alhamdulillah, saya juga. Saya konfirmasi nih, Pak Akbar. Hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching. Betul apa tidak? Wah, betul sekali Pak Iwa. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching ya Pak Iwa bersama Bularas ya. Dengan percakapan alur kita di mana saya berperan sebagai coach dan Bularas sebagai coaching ya Pak Iwa. Oke, sip, Pak Akbar. Oke, di sini saya berperan sebagai observer, di mana saya akan mengamati kegiatan percakapan coaching yang Pak Akbar lakukan. Kegiatan ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pra observer, sesi coaching, dan juga pasca observer. Dalam praktek coaching yang Pak Akbar lakukan, pengamatan seperti apa yang ingin Pak Akbar harapkan dari saya? Oke, jadi harapan saya ya dari praktek coaching ini saya mendapatkan umpan balik dari Bapak terkait coaching yang saya lakukan dengan Bularas. Apakah percakapan yang saya lakukan sudah seperti alur tirta atau belum gitu? Oke, Pak Akbar. Saya akan melakukan pengamatan terkait alur tirta, di mana alur tirta tersebut dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dari sesi coaching yang dilakukan, apakah ada hal yang ingin Bapak tingkatkan? Kalau dari peningkatan coaching, tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Dari adanya kesadaran penuh, lalu melatih kemampuan berkomunikasi, bermitra, lalu pertanyaan berbobot, serta tadi melatih penuh perhatiannya saya terhadap coach begitu. Sip, Pak Akbar. Hal tersebut yang akan kita diskusikan dan evaluasi bersama di pasca observasi nanti ya. Siap, siap. Oke, assalamualaikum Bu Lara. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Bu Laras? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak juga sehat. Begini Bu Laras, saya ingin konfirmasi dulu nih, katanya Bu Laras mau bercerita dengan Bapak gitu ya. Ya, betul sekali Pak. Ada yang ingin diceritakan oleh saya ke Bapak. Apa nih? Cerita apa nih? Jadi tadi itu saya melaksanakan pembelajaran ya Pak di kelas ya. Nah, dengan cerita ini mudah-mudahan saya bisa merasa lebih nyaman dan lebih lega. Oke, boleh Bu Laras. Lalu cerita apa nih yang bisa membuat Ibu menjadi lega? Jadi saya pengen dapat solusi dari masalah yang tadi saya alami di kelas waktu pembelajaran Pak. Jadi saat di kelas itu saya punya masalah nih. Sebagian murid, tidak semua ya Pak, jadi hanya sebagian murid saja tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas gitu Pak. Jadi sehingga tugas yang seharusnya mereka selesai pada hari itu malah di-PR-kan gitu ya Pak. Nah, tetapi terkadang meskipun di-PR-kan juga, tugas mereka tidak selesai di hari berikutnya, terus saja siklusnya seperti itu. Begitu Bu Laras, berarti ini berkaitannya dengan tidak tepat waktunya dalam pengumpulan tugas siswa nih? Iya, betul Pak. Kalau menurut Bu Laras sendiri, kriteria tepat waktu itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya kriteria tepat waktu itu yaitu mengumpulkan tugas sesuai dengan arahan dan instruksi saya. Misalnya tugas harus dikumpulkan hari itu anak-anak. Nah hari itu juga mereka harus mengumpulkan tugasnya. Jadi tidak ada di lain hari begitu. Nah, kalau kita berbicara pengumpulan tugas, berarti ada alasan murid nih. Nah, kalau alasan apa alasan murid sehingga dia tidak bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu menurut Bu Laras? Kalau tadi saya amati di kelas ya Pak ya, yang tidak mengumpulkan tepat waktu mereka itu kebanyakan ngobrol Pak saat penyampaian materi gitu ya. Jadi
kelompok yang tidak tepat waktu itu juga tingkat pemahamannya berbeda dengan yang lain. Jadi masih harus ekstra gitu Pak mengajari mereka karena tingkat pemahaman mereka yang masih kurang. Berarti ini ada penyampaian materinya tuh siswa malah asik-asik gitu ya. Iya betul Pak. Nggak fokus Malah kayak gitu ngobrol ya. gitu dengan temannya, gurunya nerangin, mereka ngobrol. Waduh. Kalau kriteria fokus nih sama pemahaman murid yang berbeda itu menurut Bu Laras kayak gimana tuh? Kira-kira? Kalau fokus menurut saya murid itu bisa hadir seutuhnya di kelas Pak. Oh, hadir sudah. Jadi hadir seutuhnya di kelas. Dan kalau misalnya tingkat pemahaman yang berbeda itu saya mengkategorikannya menjadi 5 tingkatan gitu ya Pak. Jadi ada tingkatan mengingat, kemudian memahami, ada menerapkan, mengevaluasi serta menciptakan. Oke. Berarti dari 5 tahapan tadi menurut Bu Laras, murid Bu Laras ada di tingkatan yang mana tuh? Jadi dia hanya sebatas memahami saja gitu, belum bisa menerapkan. Oh, seperti itu. Nah, bagaimana nih cara Ibu atau yang sudah Ibu lakukan untuk memahami setiap tingkatan murid ini? Jadi saya tadi kenapa bisa mengetahui bahwa tingkatan mereka ada di tahap memahami ya, karena untuk mengumpulkan tugas kan harus bisa menerapkan begitu ya Pak. Jadi mereka hanya sebatas memahami saja. Jadi pertama saya sudah melakukan diagnosis awal kepada mereka terkait minat mereka apa, profil mereka apa, dan kesiapan belajar mereka seperti apa. Nah kemudian saya implementasikan dengan membentuk kelompok yang heterogen. Jadi satu kelompok itu ada yang tingkat pemahamannya berbeda-beda. Oke, berarti ini pembentukan kelompok yang heterogen ya Bu ya? Betul, Yang Pak. sudah dilakukan. Ya. Bu Laras ternyata sudah mengetahui karakter dan kebutuhan murid ya. Iya, tadi saya Hebat. sudah melakukan diagnosis awal, Pak. Aduh, kira-kira selain itu apa yang bisa Bu Laras lakukan agar murid tersebut lebih bisa fokus di kelas dan mengumpulkan tugas secara tepat waktu nih? Kalau saya pikirkan, mungkin saya bisa tambahkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya ya, Pak ya. Tadi kan tadi siswa itu kurang fokus ya, kebanyakan kayaknya ngobrol gitu dengan murid kan. Terus mungkin saya bisa menambahkan pembelajaran sosial emosional dengan cara ice breaking mungkin ya Pak ya. Nah terus bisa juga dengan peregangan otot, senam-senam otot kecil lah. Kalau misalnya kayaknya siswanya udah ngantuk nih kita bisa lakukan senam kecil di kelas. Kemudian juga bisa digunakan teknik stop kayaknya. Terus bisa juga menerapkan tutor teman sebaya kayaknya. Terus alternatif pilihan pengumpulan tugas sesuai dengan minat mereka. Karena tadi kayaknya saya sudah melakukan diagnosis awal. Mantap sekali ya, berarti banyak nih ya yang Bu Laras mengetahui mengenai SDG, peragangan dan teknik stop gitu ya berarti ya? Iya betul Pak. Nah kira-kira nih kapan nih Bu Laras bisa melakukan hal tersebut agar bisa muridnya mengumpulkan tugas secara tepat waktu nih? Ya pertama mungkin saya akan merancang dulu ya Pak di modul atau RPP. Jadi akan saya tambahkan pembelajaran sosial emosional, kemudian saya terapkan juga tutor teman sebaya untuk mereka karena pemahaman tingkat murid yang berbeda kayaknya. Terus juga bisa memberikan pilihan alternatif pengumpulan tugasnya. Kalau mereka suka video mungkin bisa tambahkan tugas video dengan gambar dan lain-lain. Kalau menurut Bu Laras sendiri, siapa yang akan membantu Bu Laras melakukan hal tersebut? Pastinya saya akan komunikasikan dulu hal ini dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, apakah pembelajarannya bisa diterapkan atau tidak. Kemudian saya akan mencoba umpan balik atau refleksi dari murid. Oke, mantap sekali ya Bu Laras ya. Setelah kita mengobrol nih, apa saja yang Bu Laras dapatkan dari percakapan kita ini, dari cerita-cerita gitu ya? Apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Ya, tadi ternyata saya punya masalah tentang fokus belajar murid. Ternyata saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Kemudian saya juga
bisa mendapatkan model atau teknik-teknik baru tentang pembelajaran sosial emosional untuk mengembalikan fokus siswa serta pembelajaran diferensiasi. Mantap sekali, Bos. Jadi saya nggak sabar nih mau nunggu cerita selanjutnya nih tentang Siap, rencana-rencana Pak. aksi Siap, yang siap. Bularas akan lakukan. Siap, siap. Oke, sekarang kita ada di penghujung se sesi cerita-cerita kita nih. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi sebuah pilihan solusi ya bagi Iya. Bularas dalam menangani permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Siap, Pak. Nanti kita akan bicarakan lagi bagaimana hasilnya ya, Pak ya. Siap. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Bularas sudah ngobrol-ngobrol nih cerita-cerita tentang permasalahan-permasalahan. Terima kasih Bularas ya. Ya, Pak. Selamat Terima kasih. siang. Selamat siang. Ya Pak Akbar, bagaimana nih tadi perasaan Pak Akbar setelah mempraktekkan coaching tadi bersama Bularas? Wah, tadi saya mempraktekkan coaching itu, Pak Iwa. Menurut saya ya, emang ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Tapi dari segi tujuannya, menurut saya sih sudah tercapai gitu, Pak Iwa. Baik Pak Akbar, apa yang sudah tadi Pak Akbar lakukan ya, praktek coaching yang melebihi dari standar yang kita rujuk. Apa yang Pak Akbar rasakan tadi percakapan sudah sesuai atau belum menggunakan alur Pak? Kalau saya rasa sih tadi percakapan bersama Bularas itu sudah sesuai sih dengan alur Tirta. Oke, baik. Di sini saya izin ya Pak, saya sampaikan beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan. Misalnya, pertanyaan pemantik disesuaikan dengan kondisi dan jawaban dari coaching. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Oke ya, memang dalam pertanyaan pemantik ini memang perlu ditingkatkan ya, memang ada lumayan cukup sulit ya. Lalu peningkatan penuh perhatian juga ya, perlu latihan lebih dalam ya Pak ya untuk meningkatkan hal tersebut. Oke, terus yang bisa Bapak lakukan demi meningkatkan hal tersebut itu seperti apa Pak? Meningkatkan hal tersebut mungkin saya bisa berlatih lebih banyak tentang praktik coaching dan berlatih mindfulness, dan juga saya bisa mencari teknik-teknik lain mengenai praktek coaching yang baik itu harus seperti apa seperti itu. Oke, itu sudah bagus Pak Akbar, itu sudah bagus ya. Kira-kira ada yang ingin Pak Akbar sampaikan? Sepertinya cukup Pak. Terima kasih ya ini atas umpan baliknya, saya jadi mengetahui gitu bagian-bagian mana yang dirasa kurang dari orang lain gitu ya. Soalnya Oke. kalau dari saya sendiri kan Siap. merasa wah ini udah sesuai gitu, padahal kan ada yang perlu Iya. ditingkatkan gitu Ya, Pak. ya siap Pak Akbar. Oke, sama-sama ya Pak Akbar. Mudah-mudahan apa yang Pak Akbar lakukan praktek coaching terhadap Bularas itu menjadi kebermanfaatan ya untuk kita semua ya Pak Akbar. Oke, ya silakan Pak Akbar boleh kembali lagi ke aktivitas kembali ya Pak Akbar ya. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Iwan? Salam Bu, baik Bu. Ya Pak, hari ini saya izin konfirmasi ya, Bapak akan melakukan coaching itu begitu Pak? Ya betul. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Pak Akbar, di mana percakapan menggunakan alur Tirta. Saya sebagai coach dan Pak Akbar akan menjadi coach. Ya baik Pak. Nah, kalau begitu di sini peran saya sebagai observer ya Pak. Nah nanti saya akan mengamati kegiatan Bapak yang akan Bapak lakukan. Kemudian kegiatan observer ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu adanya pra-observasi yang sedang kita lakukan, kemudian ada sesi coaching, dan nanti di akhir ada pasca observasi. Nah pada saat praktik coaching yang akan Bapak lakukan, pengamatan seperti apa yang ingin Bapak harapkan dari saya? Oke, baik, terima kasih Bu. Harapan saya dalam melakukan praktik coaching ini, saya mendapat umpan balik
dari Bapak Akbar nantinya observer terkait coaching yang saya lakukan dengan Pak Akbar, apakah percakapan yang saya lakukan sudah melakukan alur tirta atau belum? Iya, nanti saya akan melakukan pengamatan ya Pak, juga terkait dengan alur tirta pada coaching yang Bapak lakukan, di mana alur tirta tersebut dimulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari sesi coaching nanti, apakah ada hal yang ingin Bapak tingkatkan? Oh, jelas Bu. Saya ingin meningkatkan kemampuan kompetensi inti coaching, melatih kemampuan komunikasi untuk membuat pertanyaan berbobot, serta melatih percakapan penuh perhatian. Oh, begitu ya Pak. Nah, nanti hal tersebut kita bisa diskusikan dan evaluasi bersama di akhir atau pas observasi nanti ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Baik, silahkan Bapak mulai dengan Pak Akbar untuk sesi coachingnya. Ya. Selamat siang Pak Akbar. Selamat siang Pak Iwa. Tumben-tumben nih Pak Akbar ngajak ngobrol, ada apa sih? Iya Pak Iwa, saya tuh lagi bingung ya. Saya adalah yang perlu diomongin gitu, saya butuh teman buat ya ngomongin masalah ini gitu. Kira-kira masalahnya apa? Dapat masalah itu ya yang terjadi di dalam kelas ya mengenai siswa. Jadi ada beberapa siswa yang setiap hari itu datang telat. Sedangkan kan kalau melihat aturan sekolah itu masuk itu pukul 7:30, tapi anak-anak ada yang masuknya pukul 8, setengah 9 bahkan. Saya bingung, padahal kan di dalam aturan sudah ada segala apapun gitu. Oh, jadi masalah yang dihadapi oleh Pak Akbar itu tentang kedisiplinan siswa ya berarti? Iya, seperti itu. Kira-kira untuk meningkatkan kedisiplinan siswa apa yang akan dilakukan oleh Pak Akbar? Kalau untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, mungkin saya mengawalinya dengan mencari penyebab masalahnya dulu ya, ini teh mengenai mengapa siswa tersebut seperti itu gitu. Kalau saya lihat mah penyebabnya itu karena ada yang emang suka begadang gitu. Kalau untuk meningkatkannya mungkin saya akan mencoba melakukan perbincangan terlebih dahulu dengan siswa. Oh, jadi bisa jadi siswa yang kurang disiplin datang terlambat ke sekolah itu karena faktor tadi ya begadang seperti itu ya, Iya, yang dikatakan oleh Pak Akbar. Betul sekali. Oke, nah kalau dari pengamatan Bapak, murid yang dikatakan kurang disiplin selain tadi yang disebutkan Pak ya, seperti apa sih menurut Bapak? Murid yang kurang disiplin itu ya tadi seperti datang kesiangan, atau juga ada yang lain, misalnya suka ribut di kelas ya, tapi bukan ribut yang kelahi gitu, bukan. Iya. Jadi wah pokoknya nyanyi-nyanyian segala macam gitulah ya. Iya. Anak-anak siswa begitu Pak Iwa. Kalau yang tidak disiplin itu jadi kurang mematuhi aturan-aturan lah. Oke, itu menjadi tantangan Bapak ya berarti ya dalam menghadapi masalah ini. Betul betul betul. Oke, selanjutnya yang akan saya tanyakan yaitu kalau dari pengamatan Bapak, rencananya murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa gitu saat belajar agar meningkatkan kedisiplinannya, Pak? Mungkin kalau dari saya murid-murid ya, kalau ada sih sudah berbincang sedikit-sedikit mengenai mengapa hal itu bisa terjadi. Kan saya ini guru matematika ya Pak ya. Oh ternyata memang kalau dalam pembelajaran itu siswa itu ada yang takut, jadi jatuhnya itu males mereka itu. Kadang pemahaman awalnya juga ada yang kurang, jadi menganggap pembelajaran matematika itu sebuah kesulitan bagi mereka gitu. Oh iya. Berarti kurang motivasi berarti ya Iya, siswanya iya. seperti itu. Nah, saya akan menekankan lagi Pak, strategi yang akan Bapak terapkan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa itu seperti apa Pak? Nah untuk meningkatkan kedisiplinannya mungkin saya akan melakukan restitusi dulu.
institusi dulu terhadap siswa, nanti bagaimana mau apa gitu atau pembelajarannya mau seperti apa, lalu nanti saya buatkan kesepakatan kelas bersama. Bagus Pak. Kalau kita mengukur gitu Pak, mengukur keberhasilan siswa dalam penerapan kedisiplinan itu seperti apa Pak pengukurannya? Kalau misalkan berhasil akan ditingkatkan atau seperti itu? Kalau gagal Bapak akan melakukan lagi, untuk strateginya seperti apa? Kalau berbicara tentang indikator keberhasilan, mungkin saya bisa melihat dari pengamatan saja ya. Misalnya siswa menjadi lebih bersemangat ke sekolah ya, dan lebih termotivasi untuk belajar. Nah, kalau ada pun mengalami kegagalan, nanti saya akan mencari lebih dalam mengenai model-model pembelajaran yang bisa, ya seolah-olah matematika itu adalah pembelajaran yang mudah. Oke. Gitu. Oke, baik Pak Akbar. Mungkin sekarang kita ada di penghujung kegiatan coaching ini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dari Pak Akbar, apa yang akan Pak Akbar lakukan jika terjadi hambatan dalam melaksanakan rencana ini? Kalau ditanya hambatan dan rencana untuk mengatasi hambatan ini, saya akan secara lebih dalam gitu menggali penyebab dari siswa tersebut, lalu melakukan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Mungkin dari situ saya bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kelas. Oke, bagus Pak Akbar. Jadi Bapak juga sudah memiliki beberapa rencana ya untuk Ya, menghadapi betul. siswa-siswa yang kurang disiplin seperti itu. Baiklah, kegiatan coaching ini mungkin sudah di sesi terakhir Pak Akbar. Terima kasih Pak Akbar, mau ngobrol-ngobrol nih. Mau Iya nih, ngobrol-ngobrol. saya lumayan jadi lega gitu Pak ya. Iya. Jadi saya bingungnya harus ngapain ini itu, tapi Ya. adanya ngobrol kayak gini tuh jadi ada pencerahan lah ya bagi saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Akbar? Sebenarnya cukup aja ya Pak ya, karena Oke. saya sudah ada nih gambaran saya yang harus dilakukan nanti Iya, gitu ya. oke, baik. Oke, terima kasih. Kita sudah di sesi terakhir kegiatan coaching. Siap. Boleh Pak Akbar kembali lagi ke kegiatan selanjutnya Pak Akbar. Makasih Pak Iwan ya. Ya. Aduh. Bapak, alhamdulillah ya. Gimana perasaannya setelah tadi melakukan praktik coaching? Wah, perasaannya ya Bu. Alhamdulillah, intinya alhamdulillah. Saya senang karena tadi menurut saya tujuan yang ingin dicapai oleh coach sudah tercapai. Oh, begitu. Alhamdulillah ya Pak. Tadi Bapak sudah melakukan praktik coaching juga sudah baik dan sudah melebihi dari standar yang kami rujuk, yang kita rujuk ya Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak tadi ketika praktik coaching apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum Pak? Saya merasa tadi sudah melakukan percakapan alur cerita, tapi harus ada perkembangan teknik-teknik coaching selanjutnya. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi sudah sesuai ya Pak dengan alur kita ya. Boleh saya izin sampaikan mungkin beberapa hal yang masih bisa Bapak tingkatkan, misalnya terkait dengan pertanyaan pemantik tadi ketika sesi coaching bisa disesuaikan dengan kondisi atau jawaban dari coachingnya sehingga saling berkesinambungan. Kemudian juga bagaimana menurut pendapat Bapak tentang hal tersebut? Ya, Bu, memang hal tersebut perlu peningkatan. Percakapan penuh perhatian, perlu latihan lebih dalam agar percakapan coaching di sesi saya dengan Pak Akbar ataupun dengan guru lain itu lebih berjalan lancar gitu, agar percakapan hidup gitu Bu. Baik ya. Kira-kira untuk melakukan hal tersebut apa yang bisa Bapak lakukan? Mungkin saya akan berlatih lebih banyak lagi praktik coaching dan berlatih mindfulness, karena itu menjadi kekurangan saya dalam sesi coaching tersebut. Oh iya, bagus sekali ya Pak rencananya. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang Bapak yang mau sampaikan kepada saya? Oke, terima kasih Bu, udah cukup sesi kali ini. Saya merasakan puas untuk kegiatan coaching kali ini. Baik Pak, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar. Selamat siang juga. Bagaimana nih kabarnya Bu Laras? Alhamdulillah, Pangestu sehat walafiat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Ini saya mau konfirmasi dulu ya Bu ya. Hari ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching, betul Bu? Ya betul Pak, hari ini saya akan melakukan praktik coaching bersama Pak Iwa dengan percakapan alur tirta, di mana nanti saya akan berperan sebagai coachnya dan Pak Iwa sebagai coachingnya. Oke, baik Bu. Nah, di sini juga saya berperan sebagai observer ya. Yang mana saya akan mengamati kegiatan percakapan coaching yang Ibu lakukan. Nah, kegiatan ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada pra-observer, lalu ada sesi coaching, dan pasca-observer. Nah, dalam praktik coaching yang Ibu lakukan, pengamatannya itu seperti apa yang ingin Ibu harapkan dari saya? Ya, terima kasih ya Bapak. Nah, harapannya mungkin saya nanti dalam praktik coaching ini saya bisa mendapatkan umpan balik dari Bapak ya. Kemudian terkait apakah coaching yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum gitu Pak. Oke, Ibu. Saya akan melakukan terkait alur tirta berarti ya. Iya, betul Pak. Nah, yang mana alur tirta ini dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dari sesi coaching yang dilakukan, apakah ada hal yang ingin Ibu tingkatkan? Pertama mungkin nanti saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya ya Pak. Kemudian saya juga ingin melatih komunikasi, terutama untuk membuat pertanyaan berbobot dalam sesi coaching, karena itu menurut saya kurang dalam hal itu. Kemudian saya juga ingin berlatih untuk perhatian penuh dalam percakapan tersebut. Oke Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin ya melihat bagaimana Ibu melakukan percakapan coaching dan kompetensi terkait coaching ini. Nah, nantinya hal ini akan kita diskusikan dan evaluasi bersama di pasca observasi nanti ya Bu ya. Siap Bapak. Selamat bercoaching ya Bu. Siap. Halo, selamat siang Pak Iwa. Gimana kabarnya nih hari ini? Ya, siang Ibu. Alhamdulillah kabarnya sangat baik untuk hari ini ya Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah melakukan pembelajaran ya. Kira-kira gimana nih perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi? Alhamdulillah Bu ya, saya merasa senang dan juga lega setelah melakukan sesi pembelajaran tadi. Alhamdulillah ya Pak, Ya. tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran dengan baik ya. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan sesi refleksi ya Pak. Nah, di sini saya akan menjadi coach, kemudian Bapak sebagai coachee. Tetapi peran tersebut tidak menjadi penghalang kita ya Pak untuk saling bertukar pikiran, karena memang kita memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Pak. Nah, dari sesi coaching ini kira-kira Bapak ingin mendapatkan apa? Oh iya Bu, saya ingin kita bisa sama-sama mereview dan mengevaluasi apa yang sudah baik dan yang belum baik ya, agar bisa saya tingkatkan ke depannya. Oke, jadi Bapak ingin evaluasi pembelajarannya ya. Nah, tadi saya lihat evaluasinya sudah baik pembelajaran Bapak. Mungkin Bapak bisa sedikit ceritakan bagaimana nih situasi siswa saat di kelas. Oke, iya Bu. Tadi menurut saya murid sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Hanya saja tadi ada beberapa siswa yang kesulitan membuat cerita deskripsi mereka. Oh, jadi mereka sulit ya membuat cerita deskripsi begitu ya Pak. Nah, kira-kira kesulitan apa yang dirasakan oleh siswa tersebut? Jadi gini Bu, tadi saat sesi menulis teks deskripsi, beberapa siswa sempat bingung mau menulis ide atau tema deskripsi yang mereka pilih. Jadi tidak memiliki ide masing-masing. Oh, jadi ya mungkin mereka
kesulitan untuk menuangkan idenya begitu ya Pak. Iya. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menentukan tema cerita begitu ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apakah mereka bisa mengumpulkan tugas deskripsi mereka tepat waktu Pak? Ya, betul Bu. Meskipun siswa tersebut bisa mengumpulkan tugas tentang teks deskripsi dengan baik dan tepat seperti itu, tapi kadang siswa itu tidak memiliki ide yang orisinil gitu. Siswa bergantung pada beberapa temannya untuk mengeluarkan ide-idenya seperti itu Bu. Jadi tapi mereka sudah melakukan apa yang mereka bisa Ya, pada ya. pembelajarannya. Nah, kira-kira menurut Bapak apakah model pembelajaran yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Saya merancangnya memang sudah ya Bu ya, sudah sesuai. Saya juga menggunakan media video dan juga gambar agar memudahkan mereka mendapatkan ide atau tema untuk menulis. Wah, Bapak sudah membuat media yang bagus ya Pak, sudah membuat video, sudah ada gambarnya. Jadi mungkin siswa tidak berasa bosan ya Pak di dalam pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang membedakan siswa yang kesulitan tersebut dengan siswa yang ide temanya gampang untuk dituliskan di teks deskripsi? Oke, kalau saya pikir dan analisis, siswa yang kesulitan itu adalah siswa yang aktif secara kinestetik Bu. Oh, jadi siswa itu aktif dalam kinestetik ya Pak? Iya. Jadi Bapak sudah bisa memahami karakter murid begitu ya? Nah, kira-kira Bapak lakukan apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa memahami karakter anak itu? Jadi saya sudah melakukan diagnostik awal untuk mengidentifikasi kesiapan, profil, dan minat siswa. Oh, betul sekali ya Pak. Kebutuhan siswa memang bisa kita ketahui dari hal tersebut. Kemudian menurut Bapak bagaimana kebutuhan siswa tadi yang mengalami kesulitan menulis teks deskripsi? Dari hasil diagnostik awal, siswa-siswa tersebut menyukai pembelajaran dengan apa namanya? Kinestetik Ya, dengan sentuhan. dengan sentuhan ya, Ya. atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Oke. Menurut saya yang Bapak lakukan juga sudah baik ya tadi Ya. melakukan diagnostik awal, kemudian memahami karakter murid. Nah, kira-kira apa ada hal lain yang bisa dilakukan supaya siswa itu lebih mudah menuangkan ide mereka? Sepertinya yang saya bisa memberikan media lain gitu ya Bu ya, seperti video dan juga gambar. Jadi mereka bisa keluar kelas mengamati sekitar untuk memudahkan mereka menuliskan teks deskripsi. Oke, bagus sekali ya Pak. Jadi medianya lebih bervariasi Iya, mungkin ya, iya. selain dari video dan gambar tadi, jadi bisa keluar kelas ya Pak ya. Ya, Nah, kira-kira kapan Bapak bisa melakukan hal itu? secepatnya Bu, secepatnya saya akan memodifikasi modul ajar lalu menerapkan pada pertemuan di kelas lain dengan materi yang sama. Oke, jadi di kelas lain akan Bapak Ya, terapkan begitu seperti ya. itu, Bu. Sepertinya bagus sekali nih. Saya penasaran bagaimana hasilnya. Nah, kira-kira dari hal itu siapa yang akan membantu Bapak? Saya akan meminta saran serta refleksi ya dari rekan sejawat ataupun murid ataupun dari ibu nanti Iya. sebagai coach seperti itu ya. Iya, Bapak ya. Nah, kira-kira dari hasil pembicaraan kita ini Bapak mendapatkan apa nih? Saya menemukan cara lain untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar bisa memudahkan mereka saat menuliskan ide tema deskripsi. Jadi tadi yang anak-anak kinestetik Ya. itu dibawa keluar Ya, kelas seperti gitu itu ya, Pak ya, ya. seperti Oke. Saya tunggu ya Bapak cerita selanjutnya Iya, Ibu. bagaimana respon mereka Ya, dan siap. hasilnya seperti Siap apa. Ibu, siap. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama Pak Iwan, Ya. kembali kasih. Nah, alhamdulillah ya, setelah selesai Ibu praktek coachingnya. Nah, gimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, saya senang sekali karena tadi menurut saya coach saya sudah bisa mendapatkan hasil dari yang dia inginkan gitu Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Pak. Saya sudah
melakukan praktik coaching yang ibu lakukan ya, saya lihat ibu sudah melebihi standar yang kita rujuk. Nah, apakah ibu merasa tadi percakapan sudah sesuai alur tipe? Kalau saya lihat tadi dan saya amati percakapan selama coaching tadi sudah merujuk kepada alur tirta. Oh. Ya, alur tirta itu dimana yang pertama adalah tujuannya, coaching tadi sudah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, tadi coaching juga sudah menyampaikan apa masalahnya, kemudian rencana aksi yang akan ia lakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap rencana aksi yang ia tadi sampaikan. Oke, sama ya dengan pengamatan saya itu. Oke, saya izin menyampaikan beberapa hal ya yang masih bisa ditingkatkan ya. Ya, Pak, boleh, silakan. Tadi kan berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Nah, kalau saya lihat ibu sudah bagus ya tadi memberikan pertanyaan pemantik dan dijawab coach dengan baik. Tentunya coach mengetahui maksud dari pertanyaan yang ibu berikan gitu ya. Lalu dalam pertanyaan pemantik ini juga ibu sudah menyesuaikan dengan kondisi dan jawaban dari coach. Nah, bagaimana nih menurut pendapat ibu? Ya Pak, betul sekali ya. Menurut saya juga tadi hal itu masih perlu ditingkatkan ya, karena ada beberapa pertanyaan yang memang kurang sesuai dengan jawaban dari coachingnya. Jadi saya juga tadi sempat terdistraksi ya oleh situasi, karena perhatian saya sempat teralihkan oleh lingkungan sekitar. Jadi percakapannya emang. tidak sesuai, tidak terarah begitu. Mungkin itu perlu latihan lebih lagi ya kali ya Pak. Iya. Ya, hanya itu mungkin ya peningkatannya. Oh, nah tadi berkaitan dengan yang tadi sudah ibu katakan, apa nih yang bisa ibu lakukan agar bisa meningkatkan hal tersebut kira-kira? Kalau itu mungkin perlu latihan lebih banyak ya Pak, untuk melatih mindfulness, lebih fokus. Kemudian saya juga bisa mungkin mencatat hal-hal jawaban dari coach di dalam catatan kecil. Jadi mungkin itu bisa jadi sebagai fokus saya kepada coach itu. Ya bagus sekali ya. Tadi ibu telah menyampaikan. Nah kalau sekarang kira-kira ada yang yang ibu ingin sampaikan? Cukup Pak, saya rasa terima kasih atas umpan baliknya. Jadi saya tahu bagaimana kelemahan dan kelebihan saya. Oh iya. Maaf ya saya tadi bilangnya bapak wae. Iya, apa-apa. Ininya tipe mulutnya. Iya, apa-apa. Oh, iya. Ya, makasih ya Pak Ya, sudah ya, meluangkan siap, waktunya. Ya.